itu untuk memohon berkat Tuhan atas usaha tempat praktek dari Dr. Michael Cahaya yang telah berdiri atas kasih karunia Allah dan karya manusia. Tempat praktek ini merupakan simbol kasih dan penyertaan Tuhan akan kesatuan umatnya sebagai sebuah keluarga Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita pujian dan ucapan syukur kita atas kebaikan dan belas kasihannya dan atas persekutuannya. Mari kita membawa hidup kita menjadi persembahan sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai saudara-saudari yang saling mengasihi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Kita datang dengan hati penuh ucapan syukur, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, baik hati sempurna dan besar, segala karya Tuhan diri dari Tuhan, anugerah berkat yang tak terhingga semua yang telah memberikan sukacita damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terhenti, pengasuhannya barokahnya besar seluruh dunia. Muliakan Allah yang kami sembahkan kita damai di muka yang kekal sempurna sekarang dan terus selamanya. Ya, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk momen yang bahagia dan sukacita ini, momen untuk launching dari tempat praktek Dr. Michael. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus memberkati dan menyertai semua kami yang hadir. Demikian juga memberkati ibadah ini untuk kemuliaan Tuhan, dan tempat ini juga untuk mengalami penyertaan Tuhan. Kami serahkan ibadah syukur ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca secara responsif. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bersama-sama suatu jalur yang berbeda kesusahan sehari cukup. Mari kita melanjutkan memuji Tuhan dengan mengatakan memang tidak ada alternatif dalam hidup kita kecuali Kristus Yesus saja. Tidak ada lain sandaran. Hanya Yesus Tuhanku, semua Tuhanku, yang saja Tuhanku,
di atas Yesus ku berdiri tetap teguh dasar yang baik sayang Yesus kata ku berteduh tangannya satu meskipun ku tak tahu di atas Yesus ku berdiri tetap teguh dasar yang baik jadi putri berganti terjatuh terjadilah dimulai Tuhan di atas Yesus ku berdiri tetap teguh dasar yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, firman yang Dikau wahyukan ini, kami sangat terbatas dalam banyak hal. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk mengerti firman-Mu dan memampukan hamba-Mu juga untuk menyampaikan, khusus dalam suasana yang berbahagia ini, di mana pemberkatan tempat praktek dokter dari Michael. Jadi Dikau memberkati sedemikian rupa dan menolong kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Ya, congratulations pada Dr. Michael. Ya, jadi begitu dapat informasi ini dari Dr. Michael, langsung otomatis itu pop up in my mind hal yang mau saya bagi ini, walaupun ayat-ayatnya spread gitu ya. Saya masih berpikir apakah Tuhan mau kasih yang lain dan sebagainya, tapi this one keep on popping in my mind. So very brief, renungan yang akan kita dengar bersama. Kalau tadi pagi Wesley katakan di acara pernikahan itu ada apa itu? Seasonnya, season 1, season 2 gitu. Episode. Jadi ada 3 episode ini. Baik, saya ada 3 episode. Jadi setelah Pak Wesley bilang itu, ada juga jemaat yang nyeletuk. Kira-kira saya sudah di episode yang berapa ya? Ini masih episode komprehensif saya bilang ya. Nah, saya mau baca yang pertama. Ketika Musa masih muda dan dia kuat dan dia di-train secara luar biasa di Mesir dan dia mempunyai statement, keyakinan akan dirinya, dia katakan saya bisa. Jadi episode yang pertama, aku bisa. Itu dari Keluaran pasal 2 ayat 12 sampai 14. Keluaran pasal 2 ayat 12 sampai 14. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Berikutnya, ayat 13 dan 14. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapat 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, mengapa engkau memukul temanmu? Ayat 14, tetapi ia menjawab, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya kejadian itu telah ketahuan oleh Firaun. Jadi di masa ketika dia kuat, muda, dia menjadi begitu yakin dia mau membebaskan bangsa Israel dengan kekuatan dan caranya sendiri. Dan saat itu ternyata dia salah perhitungan. Ketika orang Mesir memukul Israel, dia bela orang Israel. Tapi ketika orang Israel bertengkar, dia mau lerai, justru orang Israel berpikir negatif. Wah, jangan-jangan
dia mau ini juga, membunuh salah satu di antara kami. Jadi dia katakan juga, kamu kan kemarin membunuh orang Mesir tersebut. Jadi di usia yang masih kuat dan muda, 40 tahun dia tuh, dia katakan, aku bisa, tapi akhirnya masuklah episode yang kedua. Di episode yang kedua, Musa lari dari tempat itu dan akhirnya singkat cerita dia menjadi gembala kambing domba. Ya, dari episode pertama dia katakan bisa, dan ketika dia menjadi gembala kambing domba, Allah menampakkan diri kepada dia di Keluaran pasal 3 ayat 11. Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Episode kedua dia katakan, aku tidak bisa. Setelah mengalami keyakinan pada dirinya, dan pada episode kedua dia katakan, aku tidak bisa. Ya, pertama dia katakan aku bisa. Setelah dia gagal, Allah mau pakai dia pikir sudah 40 tahun, nothing happen, tidak terjadi, saya hanya menggembalakan kambing domba, tapi sekarang Tuhan menyatakan diri, saya sudah way out, sudah bisa. Tapi Tuhan Allah meyakinkan Musa, singkat cerita, Musa berangkat juga ke Mesir, dan kita tahu apa yang terjadi, di mana dia akhirnya berhasil membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ini episode ketiga. Jadi kan episode 1, 2, dan 3. Episode yang ketiga, ayat 31. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hambanya. Akhirnya episode ketiga, Tuhan bisa. Dulu dia melihat pada kemampuannya, yang kedua dia melihat pada kegagalannya, yang ketiga dia melihat pada Allah yang bisa memampukan dia. Jadi bagi kita semua dan khususnya pada Dr. Michael, marilah memandang pada Allah. Dia bisa. Kita katakan, aku tidak bisa, aku terbatas, tapi Allah bisa. Jadi mari kita memulai usaha ini, dan juga dalam hidup kita. Saya juga diingatkan, sudah lama saya tidak ingat ayat ini. Tapi begitu dihubungi, saya muncul gitu, wah ini juga bagi saya. Ya, ada kalanya kita, Pak Kenny pasti banyak punya cerita gini, Profesor Swandi juga banyak cerita gini. Melalui proses waktu akhirnya kita sadar, nanti Tuhan bisa. Akhirnya bebaslah bangsa Israel dari Mesir dan masuk di tanah perjanjian tersebut. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi dalam menjalankan usaha ini, ya sebagai pendeta kami bicara kepada jemaatnya, Dr. Michael, itu hebat. Ini pasti, he can. Ya. Seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku bisa, aku tidak bisa, ternyata Tuhan bisa. Mari kita yang semua hadir di sini juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, dan biarlah tempat praktek Dr. Michael ini bersama Tuhan bisa menjadi berkat, bisa mengalami hadirat Allah, dan bisa menikmati berkat dari Allah. Begitulah kita datang berdoa di sini bersama, dan tentunya juga ya Dr. Michael juga sudah mengambil satu langkah, memang tahu ya God, I need your blessing, and we are very so happy ya. Dan saya juga, kita semua diingatkan bahwa Tuhan bisa, ya, tidak terbatas dan tidak tersembunyi masalah. Jadi kita berdoa, Tuhan berkati tempat praktek dokter ini. Saya sempat canda berdoa, kalau kita mau jadi pasien pertama saya dulu. Karena saya pernah dalam
Dr. Mike bilang tuh, karena saya konsulat, mungkin ada 1 sampai 2 kali, ya, 2 kali. Ya. Pertama kali ketika saya hadir di waktu itu mungkin saya call pas ulang tahun kali itu, ya, saya call dulu. Dan mungkin Mike katanya, terus udah lama nggak kan kita ketemu waktu masih muda dulu, belum married, ya, waktu masih sangat aktif di B3 itu saya tahu dia suka undang saya, kita tolong undang event di B3 ini, jadi kami semua di sini hadir berdoa dan memohonkan berkat Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu bisa, tak tersembunyi kuasa Allah, tangannya terbuka, menunggulah mari kita mengandalkan Tuhan dan kita menyerahkan kepada pimpinan Tuhan. Ya, jadi untuk renungan yang sudah saya sampaikan, saya lihat di sini kan beberapa hamba Tuhan hadir ya. Pendeta Suarto menutup firman dengan doa. Nanti masih ada doa-doa yang lain kita bantu.